Jikalau ibunya, istrinya tadi tergolong alam barzah yang gelap, sudah jelas maka itu adalah pengridu godaane iblis, mendo-mendo jin atau mendo manusia, untuk mengalihkan iman kita supaya tidak iman pada Allah, biar kita beriman pada selain Allah. Alam barzah niku Pak, sekarang dunia ini selain Allah itulah yang membarzah, yang menutupi kita. Siapa ketika di dunia barzahnya sudah roboh, masih wallah perkara selain Allah dalam hati jenengan sudah tiada, maka dipastikan mesti husnul khotimah, masuk alam barzah yang terang benderang. Alam barzah itu Pak, mboten ciut seperti kuburan 3 meter, 2 meter musuh, berapa itu setengah meter, enggak begitu, lebih luas dari alam dunia. Walaupun luas, kalau mata kita roh ini buta, jadi sempit. Ini langsung ke pertanyaan. Teman saya itu setiap melihat teman saya yang istrinya sudah meninggal, selalu beliau itu melihat yang istrinya meninggal itu mengikuti suaminya, yang setiap bertemu dengan yang meninggal istrinya itu selalu istrinya ngikuti. Apakah itu rohnya istrinya apa bagaimana? Yang saya tanyakan ya itu, apa itu rohnya istrinya apa bagaimana? Yang pertama. Dan yang kedua, apakah teman saya itu sudah ada di makom kasab? Kalau sudah di makom kasab, bagaimana caranya supaya dia tidak terbelenggu di makom kasab, supaya bisa terus menuju makrifat? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita yang masih ada di dunia ini Pak, kita ditunggu alam yang namanya alam barzah. Wa min waraihim barzakhun. Apa alam barzah itu? Alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Ini secara lughat ada yang mengartikan dinding, dinding yang tebal. Dan di dalam alam itu kismani, ada dua alam, ada 2 golongan. Ruh yang Allah masukkan di situ itu ada 2 alam. Pertama, alam ini musyrikun, memakai kop Pak, tidak memakai kaf. Kalau memakai kaf itu berarti menyekutukan, kalau memakai kof itu bersinar. Ada alam yang bersinar, artinya alam barzah yang terang benderang. Ini biasanya ruh yang husnul khatimah, tidak mengenal kegelapan sama sekali. Kalau bahasa mata, ruh yang sudah tidak buta kepada Allah saat di dunia, atau ruh yang sudah mendekat dan bertemu Allah, makrifat yang paling rendah, makrifat yang paling rendah adalah hati yang sudah ada iktikad, keyakinan, merasakan selalu dilihat Allah.
Kemana-mana hati jenengan ada satu kesadaran. Ini belum bertemu loh, tapi sudah dikatakan makrifat yang paling rendah. Hati jenengan sudah bisa merasakan kehadiran Allah wujudnya baik di dalam maupun di luar jenengan. Ini makrifat yang paling rendah. Ini jatuhnya ada di Su'aul Basyirah dalam kitab Hikam itu, pasal sebelum pasal 20 ini. Di situ. Makanya ilmu tauhid la ilaha illa anta di situ didatangkan liyudhirahu 'ala dini kulli, untuk mensucikan iman-iman di dalam hati kita yang masih ada iman makhluk. Siapa sing ngaji? Kelason. Sik makhluk toh? Sik makhluk. Padahal di balik kita semuanya itu ada siapa? Di balik layar ini. Kalau tidak ada wujudnya Allah yang disebut hidup, nggak mungkin kelason itu bisa ngoceh. Tahu ngoceh nggih? Mboten saged. Iman yang paling rendah, makrifat yang paling rendah, hati jenengan ini walaupun belum bisa bertemu bersyahadah kepada wujud Allah, jenengan ini sudah bisa merasakan kehadiran Allah di setiap mukawwanat, di setiap makhluk. Kan ada dua sisian. Ada yang merasakan, ada yang dirasakan. Ini proses kita, makrifat yang paling rendah. Dan golongan ruh yang seperti ini tidak akan pernah mengalami alam barzah yang kedua nanti. Mungkin sampai nanti masuk gedong, voltasenya itu tidak 220, mungkin 210 atau 110. Cahayanya itu tidak biar, ndak kelip, tapi jenengan enggak jadi kesandung-sandung. Walaupun cahaya itu hanya sebercik saja, wong dalam kegelapan, maka jenengan ini kegelapan itu akan dikalahkan dengan hal itu. Ingat Pak, dalam makalah nanti, bila mana nur makrifat hanya satu biji sawi Allah jatuhkan di dunia, dijatuhkan di dunia ini, maka seketika itu cahaya matahari surup. Bukan mataharinya tidak bersinar, tetap bersinar, cuman masih kalah bentar. Ini paling rendah-rendah makrifat pada Allah. Terus jenengan, saran saya, ya jangan klip-klip aja lah. Harus ada tingkatan yang lebih atas lagi. Gitu maksud aku, ngoten loh. Jadi alam barzah yang pertama itu sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Oleh karena jenengan ini dimasukkan Allah di alam barzah yang terang, maka jenengan akan bisa memandang alam dunia, lebih-lebih alam akhirat. Walaupun jenengan secara syar'i itu belum sampai pada waktu dibangkitkan oleh Allah, yaitu hari kiamat. Pertanyaannya tadi, apakah ruh betul-betul ruhnya istrinya? Jawabannya gini, jikalau loh ini, istrinya tadi termasuk husnul khotimah, bisa jadi. Tapi jangan dikira alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Jangan dikira terus iblis nggak bisa ngono untuk merubah iman sampean. Memang itu jalur mukasyafah itu. Keadaan kasaf itu di situ. Kasaf terhadap makhluk. Lah, terus yang kedua, alam barzah yang kedua,
Ada ruh itu Allah masukkan di dalam alam yang gelap. Dikarenakan apa? Ketika saat di dunia hatinya masih buta terhadap Allah. Coba dilihat di dalam surah Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia hatinya masih buta kepada Allah, maka setelah di dunia ini, alam akhirat atau alam barzah atau alam hisab atau alam apapun, akan terjadi kebutaan. Wa adallu sabila, dan gelapnya lebih daripada gelapnya dunia. Konsekuensinya, makanya Pak, risalah yang Rasulullah sampaikan tentang risalah hakikat pada Allah, walaupun masa-masa dulu sebelum 2014 terkesan ditutup-tutupi, kami juga tahu resikonya. Nanti jikalau itu kami sampaikan, dampaknya terhadap saya dicaci, dimaki, bahkan disesatkan. Saya sudah tidak perhitungan seperti itu. Karena hanya satu risalah itu disampaikan disebabkan karena hati banyak umat manusia dalam keadaan gelap gulita kepada Allah. Pasti saya dicaci Pak bagi mereka yang tidak mau menerima. Innal ladina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim. Oleh karena hatinya dikunci oleh Allah, apa yang disampaikan risalah yang bersifatkan dinu tauhid, dikasih nasihat atau tidak, tetap layu minun, tidak percaya. Dan itu saya sadari, dan itu tidak saya salahkan, karena setiap diri manusia itu ada prosesnya masing-masing. Kami hanya memberikan maklum karena tidak mengertilah, akhirnya menyalahkan kami. Gak apa-apa, saya ikhlas. Tak ubahnya seperti seseorang yang berjalan dalam keadaan mata buta, di depannya itu ada cagak atau meja, pasti dia tubruk. Salahkah mereka ini? Satu sisi saya katakan tidak salah, karena dia tidak tahu kalau di depan ada meja. Mestinya bagi yang tidak buta itu memberikan nasihat, minimal menuntun. Jangan lewat situ Pak, ada meja. Jangan lewat situ Pak, ada api. Ayo Pak, tak tuntun untuk jalan yang benar, biar jenengan boten masuk terperosok di dalam jurang yang dilarang oleh Allah. Tapi kebanyakan nggak mau. Ya sudah, saya tidak mau memaksakan diri, karena ayatnya juga Allah katakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan bagi umat untuk menerima ajaran risalah dinu tauhid ini. Fungsinya apa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhaniyah kita dari belenggunya hawa nafsu. Nyantai mawon cara kula. Yes, nunggu hidayah dari Allah, gitu aja. Jikalau ibunya, istrinya tadi tergolong alam barzah yang gelap, sudah jelas, maka itu adalah pengridu godaane iblis, mendo-mendo jin atau mendo manusia, untuk mengalihkan iman kita supaya tidak iman pada Allah, biar kita beriman pada selain Allah. Alam barzah niku Pak, sekarang dunia ini selain Allah itulah yang membarzah, yang menutupi kita. Siapa ketika di dunia barzahnya sudah roboh, masih wallah perkara selain Allah dalam hati jenengan sudah tiada, maka dipastikan mesti husnul khotimah, masuk alam barzah yang terang benderang. Alam barzah itu Pak, mboten
ciut seperti kuburan 3 meter, 2 meter musuh, berapa itu setengah meter? Enggak begitu, lebih luas dari alam dunia. Walaupun luas, kalau mata kita roh ini buta, jadi sempit. Kalau nggak percaya, secara logis mawon. Ini lapangan Jembar Pak, coba jenengan jalan dari sana sampai ke situ dengan keadaan terpejam, saged kenceng enggak? Enggak bisa, bengkok, amin. Sama halnya dengan itu. Jangan takut dengan alam barzah setelah kematian, itu lebih luas. Anda akan mengatakan itu luas manakala ada cahayanya Pak. Cahaya itu Allah akan nyalakan, disebut nur makrifat, manakala di dunia jenengan kali kula sering berzikir, selalu berzikir. Muhammad, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Siang maupun malam sibukkan hatimu terus setiap napas berzikir. Niki Rasulullah. Sebab dengan begitu Pak, liman kana yarjullah, hati sampean mesti ada kerinduan besar untuk bertemu Allah. Ini prosesnya. Kalau sudah ada di situ, wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran, Anda akan dibuka seluruh alam akhirat. Seketika itu Anda akan mengatakan indahnya alam dunia itu bersifatkan ghurur, bujuk, nipu. Ad-dunya mataul ghurur. Seketika itu istri sampean sing asalnya cantiknya sak Surabaya, kalau jenengan sudah memandang alam akhirat, wis gak kanggo wis. Sampean nontok bidodari ngeleki dulu ketok nang gulu kok. Iki babakan hukum syariat seperti itu. Wah bahaya Gus nek ono kalau ngaji dan mengamalkan untuk makrifat, istrinya kalah ayu, terus ya opo? Ngeten Pak, di dalam diri istri ada Allah ndak? Ada. Cintailah Allah dalam istrimu di atas segalanya. Inilah kesinkronan antara hukum syariat dan hukum hakikat. Itu nanti begitu. Jadi Pak, ditanyakan dulu si istri tadi, ruhnya, meripat ruhnya yang disebut ainul basirah itu masih terbarzah atau enggak? Terdinding apa enggak? Sudah sampai pada Allah waktu di dunia atau enggak? Kalau enggak, jelas itu perilaku iblis untuk mengeridu iman kita supaya ada iman pada selain Allah. Satu. Nomor 2, kalau itu kasaf, bagaimana kita bisa lepasnya dari itu? Cukup sederhana Pak. Udzukurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab 4142. Sejatine eling dzikir, yaitu sirul asror, itu jenengan kumandangkan terus. Dengan begitu tatkala istri yang ngaku-ngaku istri nanti makhluknya hilang, sampai langsung melihat Allahnya, seketika itu langsung hilang. Ingat, barang siapa yang memandang ke depan itu Allah, pasti dia tidak akan memandang belakangnya. Artinya makhluk. Barang siapa yang memandang makhluk, dia tidak akan pernah bisa memandang Allah. Kesimpulannya gitu. Bab masalah mendekat, barang siapa berjalan ke arah barat, maka semakin lama pasti arah timur dia tinggalkan. Siapa yang hatinya terus berzikir untuk menghadap pada Allah, maka pasti Allah akan mengikis habis cintane hatimu terhadap selain Allah. Itu pasti. Akhirnya semakin bercinta Anda semakin wadah. Nggak bisa saya cerita. Gendeng zadap hati sampean pasti itu Pak, itu
bukan jadab yang harus dialami oleh di luar itu, jadab yang secara akalnya juga belum tentu. Jadab itu kan perilakunya, majedub itu isim fa'ilnya, orangnya. Bisa jadi jadab itu apa sih jadab? Ditarii perkara sakliyane Allah di dalam hati atau di dalam akal oleh Allah. Persis seperti orang tidur. Orang tidur dikasih apa-apa mau terima Pak? Enggak mau. Bahkan istrinya sendiri tidur sebelahnya nggak tahu kok. Ya orang zadab itu seperti itu. Hati siapapun jenengan kalau ditarik Allah perkara yang nutupi hati, ya seperti orang tidur itu hati. Tinggal Anda ditaruh di khos atau di khawasul khawas. Kalau di khos saakale Pak langsung ya niku gendeng pun melaku-melaku wis orang ngerti apa-apa. Tapi ditaruh Allah khawasul khawas beda. Di situ ada sifat 4. Sidik fatona tabrek amanah. Artinya ruhaniyah sudah tidak bisa terpengaruhi oleh ta'thirud dunia. Kebiarin dunia sudah nggak ada. Tapi akal masih sambung. Inilah sinkroni hukum syariat dan hakikat. Terserah Allah menaruh kita di mana. Itu urusan Allah tentang buah. Yang terpenting kita itu terus menjaga zikir. Pun ada